Salam Patunggilan, kiranya damai dan sejahtera selalu ada pada kita semua. Ibadah kali ini tetap dilaksanakan secara online dan dijalankan di rumah kita masing-masing. Namun kita harus tetap mematuhi peraturan pemerintah dengan menjalankan protokol kesehatan. Kita tidak usah bersalaman, kita harus selalu memakai masker, kita harus selalu jaga jarak, dan kita harus selalu cuci tangan dengan sabun dan memakai hand sanitizer. Mari selalu berdoa dan berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa beribadah dengan aman. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan kidung jemaat kita nomor 2 ayat yang keempat. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita marilah kita bersama-sama memulai kebaktian kita pada saat ini, dan mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Di hati kita masing-masing marilah kita menyatakan bahwa ibadat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta alam semesta, yang tidak pernah meninggalkan karyanya dan senantiasa menyatakan kasih setianya. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada saat ini masih berkaitan dengan bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jewetan yang didasarkan pada suatu tema, Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Mari kita dengan sukacita mewujudkan kesaksian dan pelayanan kita dengan penuh semangat, dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Kita sambut dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 18, baitnya yang ketiga. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita bersama-sama mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa dalam kehidupan kita setiap hari, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bangun kehidupan bersama dengan sesama,
kita telah melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama datang menghadap kepada Tuhan, kita mengaku dosa-dosa kita, memohon pengampunan kepada-Nya di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kepadamu tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Tuhan senantiasa melihat apa yang kami perbuat. Tuhan mendengarkan setiap kata-kata yang kami ucapkan. Bahkan apa yang ada dalam pikiran kami pun Tuhan mengetahuinya. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa dalam perjalanan kehidupan yang kami lalui, kami masih seringkali melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kami telah melanggar perintah dan ketetapan Tuhan. Kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersama-sama mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu, seraya memohon pengampunan kepada Tuhan. Kepadamu kami telah melakukan pelanggaran, karena itu hanya kepadamu kami mohon pengampunan. Kami percaya daripadamu ada kasih dan pengampunan itu. Karena itulah kami pun hanya mengandalkan kasih sayang Tuhan untuk mengampuni kami. Kami percaya Tuhan mengampuni kami, karena kami meminta di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Jemaat disilahkan berdiri. Demikian berita pengampunan dari Tuhan tertulis dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10 dan 11 yang menyatakan demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Berbahagialah kita semua yang mendapatkan anugerah pengampunan dari Allah Bapa kita di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 34, bait pertama dan baitnya yang kedua. Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya.
Jemaat disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menerima pelayanan firman Tuhan. Karena itu marilah kita bersama-sama menghayati firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, kami anak-anak-Mu rindu untuk membaca, mendengar, serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengetahui atas segala keterbatasan kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerangi hati dan pikiran kami. Jauhkanlah kami dari roh kegelapan, dan biarlah Roh Kudus yang membimbing kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Hutomo yang akan menghantar kami semua untuk menelaah firman Tuhan. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar perwartaan ini hanya sesuai kehendak Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39 yang demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu telah berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya.
Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak, saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai dengan hari ini kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Berbagai upaya terus dilakukan agar bisa terhindar dari virus corona. Setiap hari selalu juga ada informasi terkait dengan perkembangan jumlah orang yang terkena virus tersebut. Selain itu juga selalu diingatkan agar setiap orang tidak tertular maupun menularkan virus dengan menerapkan hidup bersih dan sehat, dan juga melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Masyarakat juga terus dihimbau agar mematuhi semuanya itu. Protokol kesehatan dijalankan dengan baik dan disiplin. Dan bukan tidak mungkin, saudara-saudara, dalam situasi yang seperti itu menjadikan banyak orang memiliki rasa takut, cemas, dan gelisah. Terlebih, belum ada kepastian terkait sampai kapan pandemi ini berakhir. Sementara itu, obat maupun vaksin untuk mengatasi penyakit tersebut juga belum tersedia. Ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan juga masih ditambah dengan berkurangnya penghasilan. Bahkan ada juga yang kehilangan pekerjaan. Masalah menjadi semakin menumpuk. Pergumulan menjadi semakin berat. Jika persoalan-persoalan ini tidak segera teratasi, pasti akan menjadikan semakin banyak orang tidak tentram dan sejahtera dalam hidupnya. Nah, dalam situasi yang seperti ini, saudara-saudara, gereja harus berupaya memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang nyata, agar bisa hadir dan bertindak memberikan pelayanan cinta kasih. Pelayanan itu bukan hanya bagi warga gereja saja, tetapi juga bagi masyarakat di mana gereja itu berada, bagi masyarakat di mana umat Tuhan itu berada. Dan inilah sesungguhnya wujud nyata kegiatan Bulan Kesaksian dan Pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan. Memang tidak mudah melakukan kegiatan bersaksi dan melayani di tengah-tengah masyarakat. Pasti ada banyak pergumulan dan tantangan yang harus dihadapi oleh gereja. Pergumulan dan tantangan inilah yang juga dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka harus menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah masyarakat. Ketika mereka juga harus menyaksikan cinta kasih Allah melalui karya-karya mereka, melalui perbuatan-perbuatan mereka secara konkret dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan Alkitab kita pada hari ini tampak dengan jelas bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan sekaligus memberikan semangat para muridnya agar tidak takut memberitakan kerajaan sorga dan menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah masyarakat. Para murid ini mendapatkan informasi, mendapatkan pengajaran, mendapatkan bimbingan secara gamblang, secara jelas dari Yesus, bahwa mereka pasti juga akan menghadapi berbagai masalah. Mereka pasti akan berhadapan dengan berbagai pergumulan dan tantangan. Bahkan mereka juga akan berhadapan dengan berbagai penderitaan. Ini semua
disampaikan secara terbuka oleh Yesus bukan untuk menakut-nakuti murid-muridnya, melainkan untuk membekali dan menyiapkan para murid agar mereka tetap setia dan berani menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah masyarakat. Yesus menguatkan para murid, Yesus berikan semangat kepada para murid supaya mereka tetap dapat melakukan tugas-tugas itu dengan semangat. Para murid itu diingatkan bahwa menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah masyarakat banyak sekali tantangannya. Meskipun demikian, tantangan yang mereka hadapi tidak lebih dari apa yang dialami oleh Yesus, guru mereka. Itulah sebabnya dalam bacaan Alkitab kita tadi, di dalam ayat 24 dan 25, Tuhan Yesus menyatakan kepada para muridnya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Pernyataan Tuhan Yesus yang demikian ini, saudara-saudara, mengingatkan kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepadanya dan menjadi pengikutnya, bahwa melakukan kegiatan bersaksi dan melayani akan menjadikan kita berhadapan dengan berbagai pergumulan dan tantangan. Bersaksi dan melayani itu berarti menyatakan kebenaran. Bersaksi dan melayani itu berarti menyatakan kepada banyak orang tentang apa yang diajarkan, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada semua orang. Tentu semuanya dilakukan dengan kesetiaan dan kejujuran. Dan ini juga bukan perkara yang mudah. Pergumulan dan tantangan yang kita alami bisa menyangkut persoalan-persoalan diri kita, baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai gereja. Dan persoalan-persoalan itu tampak dalam pertanyaan-pertanyaan, apakah aku mampu melakukannya? Lalu modal apa yang aku miliki untuk bersaksi dan melayani itu? Dan bagaimana aku harus melakukannya? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Selain itu, juga muncul persoalan-persoalan di luar diri kita. Apakah mereka mau menerima pelayanan yang aku lakukan? Bagaimana jika karena pelayanan yang aku lakukan justru menjadikan aku dibenci oleh mereka, bahkan menjadikan diriku terancam? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sebenarnya menunjukkan ketakutan dan kecemasan kita. Terhadap ketakutan dan kecemasan semacam ini, Tuhan Yesus menyemangati kita dengan menyatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat 28. Melalui pernyataan ini, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya pada saat itu dan kita semua pada saat ini, agar memiliki keberanian untuk mewujudkan kesaksian dan pelayanan kita di tengah-tengah masyarakat. Melalui nasihat ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, lebih baik takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Takut kepada manusia bisa menjadikan kita menjauh dari Allah. Sebaliknya, takut kepada Allah menjadikan kita menikmati anugerah keselamatan yang disediakan Allah bagi kita. Itulah sebabnya pesan ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Jangan pernah takut bersaksi dan melayani di tengah-tengah
masyarakat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada kita, itulah yang perlu kita wujudkan melalui kegiatan kesaksian dan pelayanan kita di tengah-tengah masyarakat. Kita bersaksi bahwa beriman kepada Tuhan Yesus Kristus menjadikan kita merasakan sukacita dan damai sejahtera meskipun harus menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan. Selanjutnya, kesaksian itu juga perlu diwujudkan secara konkret dengan memberikan pelayanan nyata yang bisa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita hadir dan ada di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat bisa menerima kehadiran kita, menerima senyum keramahan kita, menerima cinta kasih yang kita nyatakan kepada mereka, bahkan bisa berbuat sesuatu bagi mereka yang membutuhkan pertolongan sesamanya, maka sungguhnya kita bisa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Secara konkret kita bisa melakukannya dengan memberi salam meski hanya dengan melambaikan tangan. Kita juga bisa berbagi masker yang bisa menghambat penyebaran COVID-19. Itu wujud nyata kesaksian pelayanan kita saat ini. Bagaimana kita berupaya menyejahterakan masyarakat supaya setiap orang di sekitar kita juga hidup sejahtera dan juga tidak terserang penyakit. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, janganlah takut, teruslah bersaksi dan melayani agar sukacita dan damai sejahtera Allah semakin dirasakan oleh banyak orang. Amin. Jemaat, kami persilahkan berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama datang menghadap kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami bisa beribadah bersama di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami menghayati juga persekutuan kami sebagai umat milik-Mu ini dengan Tuhan. Kami bersyukur karena kami bisa menghayati firman Tuhan dan juga bersama-sama memuliakan nama Tuhan.
Kami berharap kiranya firman-Mu juga menyemangati kami semua di dalam menyatakan kesaksian dan pelayanan kami di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai dan memampukan kami, supaya kami tetap dapat menyatakan kesaksian dan pelayanan kami seperti yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami bisa bersama-sama mengakhiri kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jawetan. Tetapi kami pun juga tetap bersemangat untuk selalu mewujudkan kesaksian dan pelayanan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, perkenankanlah pada saat ini kami juga memohon kepada Tuhan terkait dengan pergumulan yang dialami oleh bangsa kami dan juga umat Tuhan di bumi ini terkait dengan adanya virus COVID-19. Kami berharap kepada Tuhan supaya penyebaran virus ini bisa segera berakhir dan kami semua juga bisa berupaya untuk senantiasa mewujudkan hidup bersih dan sehat dan mencegah penularan dan penyebaran penyakit ini. Kami berdoa untuk pemerintah yang mengupayakan penyebaran dan mengatasi pandemi ini. Kami juga berharap untuk tim medis yang saat ini menunaikan tugas-tugasnya untuk memberikan pelayanan mereka kepada mereka yang sakit, supaya semua upaya yang dilakukan berjalan dengan lancar dalam bimbingan penyertaan Tuhan, memberikan kesehatan bagi yang sakit, dan menjadikan banyak orang terhindar dari virus ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa terkait dengan keberadaan umat Tuhan dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan kehidupan yang mereka alami. Mereka yang sakit kiranya Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Mereka yang ada dalam keadaan susah, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Mereka yang saat ini bergumul dengan berbagai macam persoalan kehidupan, Tuhan mampukan mereka untuk bisa mengatasi pergumulan-pergumulan hidupnya dan dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang seharusnya bisa bersekolah, tetapi juga harus mengikuti kegiatan sekolahnya di rumah mereka masing-masing. Biarlah anak-anak kami pun juga mendapatkan kecerdasan, mendapatkan kepandaian, dan tetap dapat belajar dalam tuntunan guru dan orang tua mereka. Kami berdoa untuk mereka yang memasuki usia lanjut, kiranya Tuhan juga senantiasa berikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin negeri kami, supaya mereka mampu melakukan tugas-tugas mereka dalam wujud nyatakan kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di bumi ini. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati gerejamu ini, supaya semuanya bisa saling bergandengan tangan, menyatukan hati dalam satu tekad untuk bersama-sama menghadirkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Demikian Tuhan, doa dan pengharapan ini kami sampaikan kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami, dan kami percaya juga Tuhan berkenan menerima doa kami yang kami akhiri dengan bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan penyertaan-Nya yang kita rasakan setiap hari, melalui persembahan yang boleh kita kumpulkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai dasar untuk persembahan kita, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan.
dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1, 2, dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau senantiasa memberikan kesempatan kepada kami semua untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya sabda firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama juga bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga bersama-sama mempersembahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama, yang kami ambil dari berkat-Mu yang sudah kami terima setiap hari. Memang ini belum sebanding dengan berkat Tuhan yang sudah kami terima, tetapi kami tulus mempersembahkan kepada Tuhan. Untuk itu berkatilah persembahan ini sehingga menjadi sarana untuk pelayanan jemaat kami. Berkati Tuhan hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, berikanlah kebijaksanaan kepada mereka sehingga apa yang dilakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati dan sertai kami sehingga kami bisa melakukan dengan setulus berkat dari Tuhan. Demikian ya Bapa yang menjadi doa kami, semuanya kami serahkan di dalam kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita mengakhiri ibadah pada saat ini dengan sukacita. Teruslah bersaksi dan melayani agar sukacita dan damai sejahtera dari Allah semakin dirasakan oleh banyak orang dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 410 baitnya yang pertama. Memimpinlah
Terimalah berkat dari Allah melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala kasih karunia, Yesus Kristus sumber damai sejahtera, dan Roh Kudus sumber hikmat dan kebijaksanaan akan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan